kiamat yang sangat mengerikan. Setelah masa penantian usai, dunia telah berakhir. Sebuah suara nyaring pun terdengar. Allah menghidupkan kembali malaikat Israfil dan memerintahkannya untuk meniup sangkakala sekali lagi. Sirotol Mustaqim. Setelah kiamat berakhir, sebuah jembatan dibentangkan di atas neraka, membentang hingga ke surga. Di kedua sisinya terdapat pengait yang tergantung. Masing-masing bertugas untuk menangkap orang-orang yang diperintahkan. Tidak! Tolong aku! Tidak! Semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dunia kini telah berakhir. Satu persatu semua malaikat, termasuk Israel, telah wafat. Namun kini saatnya segalanya benar-benar dimulai. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Dan kini, kebangkitan dimulai di padang mahsyar. Setiap orang yang telah wafat sejak manusia pertama dihidupkan kembali satu persatu. Dunia tak lagi seperti yang kita kenal. Dunia telah berubah menjadi tempat yang sangat berbeda. Hamparan datar tak berujung tanpa cakrawala, lebih luas dari apapun yang pernah terlihat. Akan ada penantian panjang di sana. Setiap orang akan diberikan buku catatan amal dan dimintai pertanggungjawaban. Setelah itu, semua amal mereka akan ditimbang dalam mizan. Lalu jembatan Sirotol Mustaqim akan dibentangkan. Dan akhirnya, perjalanan menuju neraka atau surga akan dimulai. Satu persatu, kita akan menyaksikan setiap tahapan ini. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana jasad disatukan kembali? Bagaimana kebangkitan terjadi setelah mereka membusuk dan hancur di dalam tanah? Dalam ayat ini, Tuhan memberi jawaban yang indah untuk pertanyaan ini. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Bukankah sang pencipta yang kita kenal melalui karyanya di alam semesta, yang memiliki kekuasaan tak terbatas dan menjaga segala sesuatu dengan sempurna, telah memperlihatkan contoh kebangkitan setiap musim semi? Tidakkah kau lihat benih yang tersembunyi di dalam tanah dihidupkan, tumbuh, dan berkembang menjadi bunga berwarna-warni? Bukankah kamu menjadi saksinya? Bayangkan seorang komandan yang menghimpun pasukan besar dan perkasa. Lalu dia memerintahkan mereka semua untuk beristirahat. Menurutmu, sanggupkah komandan ini menghimpun kembali pasukannya hanya dengan satu tiupan trompet? Demikian pula Allah menciptakan manusia dengan menyatukan beragam unsur yang tak terhitung. Dia sediakan makanan untuk ibu di seluruh penjuru dunia. Lalu melalui itu, dia ciptakan bayi di rahimnya. Maka, mungkinkah setelah kematian saat jasad kita terserak di tanah, dia tidak sanggup menyatukan kita kembali? Sebuah ayat menyampaikan, maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Manusia bangkit dari kubur dengan perasaan ngeri dan takut. Seolah-olah mereka dibangunkan dari tidur yang sangat lelap. Tanpa alas kaki dan telanjang mereka semua bergegas menuju satu tempat. Namun karena teror dan kekagetan yang melanda mereka bahkan tak sanggup saling menoleh. Tak seorang pun tahu harus apa. Bagai belalang, mereka berhamburan dan berlarian ke segala penjuru. Padahal mereka telah diperingatkan tentang saat ini sebelumnya. Pandangan mereka tertunduk saat mereka keluar dari kuburan. Seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, "Ini adalah hari yang sulit." Orang beriman yang menjauhi maksiat kepada Allah berjalan dengan bangga dan wajah gembira, atau menunggangi hewan mereka. Namun mereka yang berpaling dari Al-Quran akan diseret dengan wajah tertelungkup menuju tempat pengadilan. Sebagian wajah bersinar cerah, sementara lainnya basah oleh keringat. Mereka berusaha mencari orang yang dikasihi, namun sia-sia. Setiap orang tenggelam dalam persoalannya sendiri. Mereka saling menjauh satu sama lain. Sebab satu-satunya yang terpikir adalah bagaimana selamat dari dosa-dosa sendiri.
Para pendosa berharap dapat menebus diri dari hukuman di hari itu dengan mengorbankan anak, istri, saudara, dan sanak keluarga yang melindunginya. Bahkan semua manusia di bumi sekalipun, asal ia dapat selamat. Biarkan aku pergi. Ambil pasanganku jika mau. Bawa teman-temanku jika mau. Siapapun yang menjadi teman seseorang di dunia dan siapapun yang didengarnya akan dicari-cari orang itu di hari kiamat. Jika persahabatan itu di jalan kebatilan, begitu bertemu ia akan mencengkram kerah baju mereka. Aku mengikutimu di dunia, kuturuti semua perintahmu. Kini katakan apa yang harus kulakukan. Namun mereka justru lari tanpa menoleh ke belakang. Mereka tak sudi memandang para pengikut mereka, dan para pengikut itu pun diliputi penyesalan mendalam. Para pengikut itu akan berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Perlahan, nama-nama itu mulai terbayang dalam pikiran. Ada orang yang harus kau hadapi di hari itu, meski kau sama sekali tak ingin bertemu mereka. Namun tak ada jalan keluar. Seluruh umat manusia akan berkumpul dalam satu barisan raksasa. Dan kini, tibalah masa penantian. Orang bertanya-tanya berapa lama mereka harus menunggu, karena situasinya sungguh tak tertahankan. Di hari itu matahari akan sedekat-dekatnya dengan manusia. Meski tak sanggup berdiri di terik matahari bersuhu 40 derajat Celcius di dunia, di hari itu mereka harus menunggu di bawah sengatan matahari untuk waktu yang sangat lama. Sesuai dengan beratnya dosa-dosa, setiap orang akan berkeringat seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Lantas apakah tak ada naungan sama sekali? Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang akan mendapat naungan. Beliau bersabda, pada hari yang tak ada naungan kecuali naungannya, Allah akan melindungi 7 golongan manusia. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai hanya karena Allah, hingga pertemuan dan perpisahan mereka hanya untuknya. Lelaki yang menolak ajakan wanita cantik berdarah bangsawan untuk berzina seraya berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya tak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan orang yang berzikir pada Allah dalam kesunyian, hingga kedua matanya terbasahi oleh air mata. Sebuah kabar gembira lagi dari hadis menyebutkan, barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang kesulitan melunasi hutang atau membebaskannya dari sebagian atau seluruh hutang, maka Allah akan menaunginya di bawah naungan arsy-Nya pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Penantian ini berlanjut sangat lama. Namun penghakiman belum juga dimulai. Sampai-sampai manusia berusaha mati-matian mencari seseorang yang bisa menyelamatkan mereka dari keadaan ini. Pertama mereka mendatangi bapak umat manusia, Nabi Adam alaihissalam. Lalu pada Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Meski mereka termasuk nabi-nabi terbesar, masing-masing akan berkata, aku sendiri butuh pertolongan. Sebuah hari yang begitu dahsyat, hingga para nabi pun sibuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Subhanallah, tak satu pun dari mereka merasa layak untuk memohon hal ini kepada Allah. Mereka saling menunjuk satu sama lain, hingga akhirnya kita akan diarahkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Melalui doa syafaat beliau, dia akan bermohon kepada Allah, dan penghakiman pun dimulai. Namun sejak saat itu apa yang terjadi selanjutnya akan lebih menegangkan dari sebelumnya. Sebelum penghakiman besar, semua orang berdiri dalam satu barisan. Lalu dari sisi kiri, terdengar suara gemuruh yang mengerikan, membuat semua orang gemetar ketakutan. Jahanam. Api neraka muncul dengan segala kemarahan dan kekuatannya, membara dengan keserakahan, karena di hadapannya berdiri para penindas dan pendosa berat yang telah melakukan kejahatan mengerikan, mengingkari Allah dan para nabinya, serta menghina orang beriman dan membunuh ratusan orang tak bersalah. Membeku ketakutan, mereka hanya bisa menatap tanpa daya. Dan di sisi kanan, Jannah mulai menampakkan diri dengan segala keindahan dan kemegahannya. Mereka yang beriman pada Allah dan mengikuti para nabinya di dunia menunggu dengan penuh sukacita. Dalam perjalanan menuju pengadilanmu, kau menyaksikan pemandangan mengejutkan. Seekor domba di dunia pernah menanduk domba betina yang sedang hamil, hingga menyebabkan keguguran. Di hari itu, kedua domba itu dipertemukan untuk penegakkan keadilan. Kisos dijalankan, dan yang satu membalas yang lain. Pada saat itulah kau benar-benar sadar. Bahkan hal-hal terkecil sekalipun yang kau anggap remeh akan dimintai pertanggungjawaban. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Kini setiap orang diberikan buku catatan amalnya. Penduduk surga menerimanya dari sebelah kanan, sementara penghuni neraka menerimanya dari kiri atau dari belakang. Orang yang bukunya diberikan dari kanan disebut Ashabul Yamin, orang-orang golongan kanan.
Sementara yang kitabnya diberikan dari kiri atau dari belakang disebut ashabus shimal, orang-orang golongan kiri. Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal. Yang kecil dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzolimi seorang pun. Andai saja dulu aku tidak pernah mengikuti bujukan setan. Ampunilah diriku. Berilah aku kesempatan lagi. Andai aku dulu tidak menuruti hawa nafsuku. Andai aku hanyalah debu. Adapun penduduk surga saat menerima buku catatan amalnya, Al-Quran menggambarkan mereka seperti ini. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Aku yakin akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Di hari yang mengerikan itu, bukankah penting untuk menjauhi yang haram agar bisa merasakan ketentraman dan kebahagiaan itu? Meski penuh kengerian yang dituntut darimu di hari itu, sesungguhnya sederhana. Setelah hidup singkat ini, yang tak ada artinya dibanding kehidupan kekal akhirat. Jauhilah yang haram, sebab siapapun yang hidup dalam keharaman tak akan pernah merasakan kebahagiaan sejati. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah pada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Kini, orang-orang kafir dan ingkar akan dilemparkan ke neraka, rumah kekal mereka untuk selamanya. Berdasarkan tingkat kekafiran dan dosa mereka, hukuman mereka akan semakin berat. Namun yang terburuk dari semuanya adalah mereka tak akan pernah bisa memandang wajah Tuhan mereka. Kini tinggal satu langkah terakhir, jembatan Shiratal Mustaqim, terbentang di atas neraka menuju surga. Orang beriman, pendosa, dan orang kafir, semua akan melewati jembatan ini. Tak ada jalan lain menuju surga. Yang pertama menyeberang adalah Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Setiap orang akan menyeberang sesuai amal perbuatannya. Sebagian melintas seperti kilat. Sebagian seperti angin. Yang lainnya bahkan tidak dapat berjalan dan mencoba merangkak. Di kedua sisinya terdapat pengait yang tergantung. Masing-masing diperintahkan untuk menangkap orang tertentu. Tidak! Tolong aku! Tidak! Sebagian lolos dari kait ini dengan luka dan lecet. Sementara yang lain ditangkap dan dilemparkan ke neraka. Neraka tak pernah merasa puas. Saat ditanya apakah kamu sudah penuh, ia menjawab, masih adakah tambahan? Dengan segala kengeriannya, neraka berada tepat di bawah kaki. Berkobar di depan mata. Kita berusaha tidak menatapnya dan terus melintasi jembatan. Lalu kita saksikan orang-orang di sekitar. Sebagian menyesali dosa-dosanya. Sementara yang lain terjatuh ke dalam api neraka. Ada pula yang sempat memikirkan akhirat saat masih di dunia. Mereka melintas dengan cepat tanpa merasakan sakit. Neraka diperlihatkan pada orang soleh bukan untuk menakuti, melainkan untuk memperbesar kegembiraan mereka. Mereka disadarkan betapa mengerikannya tempat yang berhasil mereka hindari. Mereka melintas dalam sekejap. Kerinduan mereka akhirnya terpenuhi. Saat tiba di rumah abadi mereka, surga. Sementara semua ini berlangsung, seorang hamba terus berdoa dengan penuh kesedihan dan kasih. Sepanjang hidupnya, ia mengasihi umatnya dan tak henti mendoakan mereka. Rasulullah SAW, selamatkanlah umatku ya Rob. Ia terus memohon untuk orang beriman. Di hari itu kesusahan kita akan menjadi penghakiman bagi kita. Namun beban terberatnya adalah menyaksikan umatnya dalam penderitaan. Melihat mereka yang menerima catatan amal dari sebelah kiri, tersandung di jembatan, dan terjatuh ke neraka satu persatu. Di sisi lain, penghiburan baginya adalah menyaksikan mereka yang berhasil sampai di gerbang surga. Akhirnya, neraka telah mengambil mereka yang berhak menerimanya. Kini tiba saatnya surga menyambut para penghuninya.
Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Saat tiba, gerbangnya terbuka lebar. Dan penjaganya berkata, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu. Maka masuklah, kamu kekal di dalamnya. Insya Allah, jika kita berhasil, tempat yang akan kita capai di ujung perjalanan ini sangatlah indah. Sebagaimana firman-Nya, surga adalah apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak terbayangkan oleh manusia. Kini kita memasuki alam kebahagiaan abadi. Tempat kita hidup kekal dan menikmati segala kenikmatan. Terutama, kita meraih karunia teragung, bertemu Allah. Jika video ini sampai padamu, yakinlah ini bukan kebetulan. Allah yang menghadirkannya untukmu dan menuntunmu menontonnya hingga akhir. Mengapa? Karena Dia ingin kau mengubah sesuatu dalam hidupmu. Maka tidakkah kita seharusnya mendekat kepadanya sebagai balasan? Kini saatnya mengambil keputusan untuk hidupmu. Jika selama ini kau tak sholat, mulailah sekarang. Melalui aplikasi sholat kami yang gratis dan bebas iklan, kamu bisa menjadikan sholat 5 waktu sebagai rutinitas harian. Jika ingin memperkuat iman dan memperdalam ilmu Islam, kami telah menyiapkan banyak video di saluran ini. Kamu bisa menetapkan target untuk menontonnya secara teratur. Jika belum bisa membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, kami telah mengembangkan aplikasi Lamelif Quran. Tempat belajar dengan cepat, mudah, dan gratis. Dan jika ingin memahami makna Al-Quran lebih dalam, kamu bisa unduh aplikasi tafsir kami yang bernama. Ingat, saat menetapkan target untuk diri sendiri, sekecil apapun, segalanya akan mulai berubah. Lalu seperti apa sebenarnya surga itu? Apa yang menanti kita di sana? Jawabannya ada di episode keempat dan terakhir. Surga dan neraka dihidupkan dengan AI. Sampai jumpa. Kamu sadar sesuatu, selama menonton video ini kamu tidak melihat iklan apapun. Karena Towards Eternity adalah organisasi nirlaba. Kami hanya bisa membuat video seperti ini berkat dukunganmu. Jika kamu ingin menjadi bagian amal ini, berdonasilah ke Towards Eternity dan jangan lewatkan kesempatan emas ini.